Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Beta Saksi Podcast. Beritakan kabar baik. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya. Dan senang sekali bisa kembali menyapa kita semua dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu Beta Saksi Podcast. Pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh bintang tamu yang sangat cantik ya. Saya merasa terkalahkan nih. Ada Ibu Rizky Pradita Manafe, SPSI, MSI, Psikolog. Oh iya, benar Ibu namanya? Betul, gelarnya MPSI deh. Oh PSI ya. Panggilannya apa Ibu kalau boleh tahu? Panggil Kakak Dita saja. Oh ya Kakak ya, benar ya Kakak Dita. Oke Kak Dita, apa kabar? Sangat baik. Sangat Puji baik. Tuhan luar biasa baik. Puji Tuhan luar biasa baik ya. Kalau Kak Dita baik berarti saya juga harusnya baik. Harus dong. Harus ya. Kak Dita sekarang kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Sehari-hari sih saya sebagai dosen di Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Selain itu saya juga sebagai psikolog yang sehari-hari saya berpraktek di Lembaga Konsultan CP Growth. Lembaga Konsultan Psikologi CP Growth. Oh ya, CP Growth. Pernah dengar? Pernah ya? Pernah ya. Puji Tuhan lah kalau baru pernah. Tidak asing di telinga Ivana sebenarnya. Kesibukannya sebagai dosen, sebagai psikolog juga, dan tentunya sebagai ibu rumah tangga juga Iya ya. benar sekali ibu rumah tangga. Baru 9 bulan ibu rumah tangganya. Puji Tuhan luar biasa atas kepercayaan yang Tuhan kasih. Iya. Dan terima kasih sudah mau datang bersama-sama di sini dan kita ngobrol-ngobrol santai. Dengan senang hati. Iya. Ternyata Kak Dita ini belum balik rumah dari habis kesibukan yang lain luar biasa. Iya. Dan masih mau menyempatkan waktu pada malam hari ini. Kak Dita terima kasih berdasarkan apa ya tadi yang Kak Dita sebutkan bahwa sebagai dosen dan juga sebagai psikolog nih, dan tentunya kita sudah tahu arah kita bakal seperti apa nih, berbicara seperti apa. Kalau psikolog itu kan dekat dengan ilmu psikologi. Nah, Kak Dita sebenarnya apa sih itu ilmu psikologi? Atau ilmu psikologi itu seperti apa gitu? Oke. Ilmu psikologi itu sebenarnya ilmu tentang perilaku manusia. Perilaku itu tidak hanya perilaku yang nyata, tetapi perilaku yang tidak nyata juga. Itu maksudnya seperti ini. Kalau perilaku nyata itu contohnya kita makan, kita berbicara, atau kita duduk, berdiri, berjalan itu kan perilaku nyata. Yang terlihat. Ya, yang terlihat. Kalau psikologi itu tidak hanya melihat sebatas itu, tapi perilaku-perilaku lain yang ada di dalam diri manusia, seperti pikiran-pikirannya orang itu, kemudian emosi-emosi yang ada dalam diri orang tersebut. Nah, itu menjadi ilmu dari psikologi sendiri. Oke. Berarti ada perilaku nyata dan juga ada perilaku tidak nyata ya. Iya. Nah, apa yang membandingkan antara, kan kalau ada nih ilmu psikologi, tapi kalau misalnya kita lihat di beberapa jurusan tertentu ada yang namanya ilmu perilaku dan pendidikan kesehatan. Nah, itu apa yang membedakan antara psikologi ini dengan misalnya ilmu-ilmu yang berkaitan juga terkait dengan perilaku? Apakah itu menjadi bagian dari psikologi atau bagaimana? Kalau berkaitan dengan ilmu perilaku yang dimaksud itu kebanyakan adalah perilaku yang terlihat, yang ada, yang terlihat oleh mata manusia. Nah, sedangkan kalau psikologi itu bahkan cara berpikirnya orang tersebut, kemudian pikiran-pikiran yang ada di dalam mindset orang tersebut, kemudian kemampuan intelektualnya, emosi yang ada, karakter dari orang tersebut itu seperti apa, mengapa sampai orang itu melakukan perilaku tersebut, itu juga dipelajari dalam ilmu psikologi. Oh ya, jadi berarti ternyata ada perbedaan ya. Iya. Dan kalau psikologi berarti lebih mendalam lagi. Iya, ya. lebih mendalam lagi.
Menarik Ibu kalau Kak Dita ya, langsung Ibu ya. Kakak dong. Kalau di kampus ya nggak apa-apa panggil ibu. Ya, Tapi kalau di luar panggil kakak saja. Bawaan kampus ini. Menarik Kak Dita tadi yang disampaikan bahwa ada perilaku yang tidak kelihatan. Nah, itu kan susah sekali ya kita lihat, sulit apalagi orang awam. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat perilaku-perilaku yang tidak nyata itu kan, kalau misalnya perilaku yang nyata kan pegang gelas kita bisa lihat, oh ya ada gerakan pegang gelas. Nah, bagaimana dengan perilaku-perilaku yang tidak nyata ini? Apakah ada suatu instrumen atau salah satu alat ukur yang memang dipakai gitu? Baik, untuk perilaku-perilaku yang tidak nyata itu biasanya akan muncul dalam suatu sesuatu yang nyata, tetapi itu tersirat begitu. Jadi bisa saja kita melihatnya dari wawancara. Isi pembicaraannya itu akan mengarah kebanyakan berkaitan dengan apa, itu menunjukkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Kemudian bisa juga kita menggunakan alat-alat tes psikologi. Jadi alat tes psikologi itu ada yang alat tes untuk melihat intelektual, kemampuan berpikir, ada juga yang untuk melihat bagaimana cara kerjanya atau gaya belajarnya orang tersebut. Juga ada yang melihat kepribadian dari orang tersebut. Baik itu intrapersonal maupun interpersonal. Artinya apa saja yang ada dalam diri dia, bagaimana interaksi antara kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri dia, dan juga bagaimana dia berinteraksi dengan hal-hal yang ada di luar dirinya, orang lain, lingkungan, atau bagaimana dia menghadapi sesuatu yang baru. Seperti itu. Oke, ternyata manusia itu kompleks ya. Sangat kompleks. Ini baru psikologi, belum nanti kalau misalnya dikaitkan lagi dengan biologi dan bidang ilmu yang lain, sangat-sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks dan tidak bisa kita lihat secara begitu saja tersirat sekali dua waktu lihat langsung ini seperti ini. Ya, tidak seperti itu. Bahkan kalau kita tadi saya bilang pikiran-pikiran dan emosi itu tidak selangsung kita ketemu langsung kita langsung menjudge. Pikirannya seperti ini, tidak seperti itu. Jadi kita berdasarkan ilmu pengetahuan, artinya ada hal-hal yang empiris. Kita harus lihat valid tidak apa yang kita lihat dalam diri orang tersebut. Cara untuk memvalidkannya ya dengan menggunakan beberapa alat. Instrumen yang digunakan misalnya alat tes psikologi A, B, kemudian dikaitkan dengan wawancara. Wawancara itu bisa langsung ke orangnya atau mungkin kita bisa meng-cross check dengan significant others atau orang-orang terdekatnya. Itu kira-kira butuh waktu yang berapa lama Ibu kalau misalnya kita pakai instrumen-instrumen seperti itu? Tergantung dari tujuannya kita. Tujuannya kita untuk apa? Kalau untuk tes biasa 1-2 jam, bahkan kalau tes untuk kita mau melihat bagaimana kemampuan kerjanya satu aspek mungkin bisa sampai 1-2 bahkan sampai 4 jam juga bisa. Ada yang berhari-hari tidak Ibu? Atau bahkan untuk mendeteksi sesuatu yang dikaitkan dengan perilaku yang tidak nyata itu? Misalnya berkaitan dengan masalah kejiwaan, gangguan jiwa, ataupun berkaitan dengan hukum, itu biasanya tidak cukup hanya sehari. Bisa berhari-hari. Bahkan mungkin berbulan-bulan. Tidak sih, soalnya biasanya kan ada batas waktunya. Itu batas waktunya. Biasanya kalau misalnya dari hukum ya berarti mereka hanya kasih waktu mungkin seminggu. Karena akan ada proses lanjutannya kayak gitu. Berarti memang tidak yang berkepanjangan tapi butuh waktu juga ya. Iya, dan harus betul-betul energi dan waktu kita tercurah semuanya ke situ. Sepertinya ini curahan hati. Betul sekali. Pernah menemui kasus seperti itu Ibu? Atau tidak ya, ini harusnya ini rahasia sebenarnya. Tapi pernah mengalami hal seperti itu? Sering ya Ibu. Ya apapun itu punya resikonya, termasuk menguras tidak hanya tenaga. Dan harus pintar untuk mengelola diri, self care, peduli dengan diri. Karena kan yang datang ke kita itu biasanya hal-hal yang negatif kan. Jadi kalau misalnya energi negatif pindah ke kita, kadang-kadang emosi kita juga akan terpengaruh. Jadi bagaimana kita juga harus pintar untuk self care, peduli dengan diri. Lakukan apa yang kita sukai, ekspresikan apa yang ada dalam diri. Hal-hal buruk yang ada dalam diri. Nah kalau seperti itu, kalau Kak Dita sendiri, bagaimana tips self care itu? Atau mungkin bisa dibagi lah. Biasanya kalau self care sih yang paling sering saya lakukan adalah
lakukan apa yang sangat saya sukai, misalnya jalan-jalan atau main musik. Oh ya. Kayak gitu. Itu saja Jalan-jalan sudah mengeluarkan yang ada di dalam diri secara tidak langsung Iya, ya. kalau tidak nyanyi kan. Atau kalau misalnya orangnya suka berolahraga, lakukan olahraga karena kan keringat. Ada energi emosi negatif atau energi negatif yang keluar. Jadi ada yang keluar dari dalam tubuh seperti itu. Iya, bagaimanapun caranya harus dikeluarkan karena kalau misalnya kita tampung semua, bisa jadi kita yang akan jadi masalah. Satu masalah tidak belum kuat selesai untuk menerima yang lainnya. Iya betul Ibu. Satu belum selesai, ternyata kita juga bermasalah dengan diri sendiri ya. Jadi pentingnya self care teman-teman. Biasanya penting sekali. Self care itu beda dengan narsis. Healing itu, kalau healing gimana ya? Ibu? Itu masuk sih sebenarnya. Masuk ya. Tapi kalau self healing itu ketika ada suatu masalah, ada masalah dalam diri. Nah itu kita sebut dengan self healing. Tapi kalau misalnya self care itu lebih ke bagaimana kita merawat diri, peduli dengan diri, mencegah terjadinya masalah itu. Gitu. Kalau healing sudah ada masalah, kalau self care pencegahan. Jadi itu ya teman-teman. Healing ya kan lagi terkenal sekarang healing. Ya, dan kadang bilang mau jalan-jalan, healing dong lah ya, healing. Ya, padahal itu sebenarnya alibi untuk menghindar dari menghindar dari segala sesuatu. Jadi yang perlu dicatat adalah self care itu berbeda dengan yang namanya healing. Kalau healing sudah ada masalahnya, yang namanya proses healing ya, proses penyembuhan. Berarti ada sesuatu hal yang terjadi, melukai dan harus disembuhkan. Sedangkan kalau self care kita namanya self care, peduli terhadap diri sendiri, merawat diri. Jadi konteksnya berbeda, mirip-mirip lah. Tapi kalau tidak hati-hati ya, kita salah menggunakan istilah. Menarik Ibu kalau kita berbicara tentang psikologi. Nah, pastinya ada dong perkembangan apa yang dihadapi saat ini dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana tren perkembangan psikologi dari tahun ke tahun, atau yang sederhananya apa yang sekarang dialami oleh anak muda zaman sekarang dan zaman dulu kayak gitu. Zamannya Ibu, zamannya Kadita ya, dengan zamannya mungkin Ivana ya. Sebenarnya sih tidak terlalu beda jauh sih. Ada yang sama tapi ada yang berbeda. Misalnya kayak masalah-masalah psikologi seperti gangguan kecemasan ataupun gangguan tidur dan sebagainya itu mirip, tetapi yang menjadi berbeda adalah penyebabnya. Misalnya dulu mungkin kita tidak bisa tidur karena banyak tugas atau ribut, pesta dan sebagainya. Sekarang itu tidak bisa tidur karena misalnya overthinking atau terlalu banyak main game atau terlalu banyak stalking, main media sosial dan sebagainya. Jadi kalau mau dilihat masalah psikologis itu tetap sama. Sama tetapi prosesnya itu yang berbeda. Seiring dengan perkembangan zaman, proses dan penyebabnya itu yang berbeda. Kalau secara data, ada data yang bisa ditemukan atau misalnya pada tahun sekian itu ternyata terjadi peningkatan kasus gangguan psikologis misalnya, atau bagaimana kalau secara data? Sebenarnya kalau dilihat dari sebelumnya, dari dulu sampai sekarang masalah psikologis itu semakin lama semakin meningkat. Kalau di dalam Kementerian Kesehatan kita sebutnya dengan kesehatan mental. Itu masalahnya itu semakin meningkat, dan paling mirisnya lagi, paling banyak itu terjadi pada remaja. Remaja dan pemuda. Itu kenapa? Sekitar 47,7%. Lumayan besar. Teman-teman, itu bukan angka yang kecil ya, itu angka yang besar. Masalah gangguan kesehatan mental yang sering terjadi itu berkaitan dengan depresi dan gangguan emosi. Berarti pada remaja dan 40 sekian persen ya presentasenya. Itu yang tadi Ibu bilang ada penyebab-penyebabnya. Nah, kalau seperti itu remaja, bahkan usia remaja, kalau kategorinya kita pakai definisi dari BKKBN misalnya, itu usia 10 sampai 24 tahun. Nah, anak-anak yang remaja yang usia 10 tahun bisa mengalami depresi itu kenapa? Bisa. Satu, karena memang ada kondisi dari lingkungannya yang terlalu menekan. Misalnya kekerasan
Apalagi kekerasan seksual akhir-akhir ini semakin meningkat ya. Kalau dilihat apalagi undang-undangnya baru disahkan, itu akan memicu lagi banyak yang akan terkuak, yang sebelumnya disembunyikan sekarang mulai muncul. Itu satu. Yang kedua, di dalam psikologi ada yang namanya teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini dari Albert Bandura. Yaitu mengatakan bahwa orang itu akan mudah untuk memodel atau meniru apa yang terjadi apa yang dilihat oleh dia. Oke. Nah, apalagi hal tersebut itu mendapat reward dari orang sekitarnya. Misalnya diperhatikan. Apalagi kalau misalnya berita bunuh diri di TV. Banyak orang yang membaca dan sebagainya. Yang ketiga, minim sekali informasi berkaitan dengan bagaimana cara, kalau kita sebut di dalam psikologi itu sebagai coping stress. Bagaimana mengatasi stres. Karena yang di media massa, di media sosial itu yang mereka tahu adalah misalnya hal yang kurang adaptif seperti bunuh diri, merokok dan sebagainya, maka mereka meniru itu. Minimnya informasi itu yang menyebabkan terjadinya masalah psikologis atau masalah kesehatan mental itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan lagi adanya stigma, diskriminasi dari orang sekitar bahwa itu gangguan jiwa, orang gila dan sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang tabu jadinya. Jadi mereka tidak mau untuk menyampaikan kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak, tetapi pada akhirnya tidak terkuak. Nah, semakin kesini kan orang-orang juga semakin paham. Iya. Jadi mereka berani untuk menyampaikan itu. Apalagi kan sekarang ditemui banyak kampanye kesehatan mental kayak gitu-gitu. Kemudian juga SDM semakin lama yang fokus kepada kesehatan mental juga semakin banyak. Nah, pada dulu-dulu kan tidak ada, jadi mereka tidak terlalu tahu, ini depresi, ini apa. Yang mereka tahu adalah orang gila, padahal orang gila itu tidak ada dalam istilah psikologi. Oke. Jadi gitu. Istilah untuk orang gila kita biasa sebut dengan skizofrenia. Oke. Intinya ada halusinasi, ada delusi, dan ada gangguan emosinya dia. Kayak gitu. Jadi itu kan orang tidak tahu, tapi karena seiring dengan perkembangan zaman mereka mulai tahu akhirnya mulai berani untuk kasih tahu, ternyata ini masuk dalam gangguan jiwa. Ternyata ini saya punya masalah dengan kejiwaan. Tapi hati-hati. Karena perkembangan zaman pun orang sering sekali melihat di internet. Dan akhirnya jadi self-diagnose. Nah itu juga self-diagnose ini kadang bisa membuat seseorang itu jadi lebih down. Suatu masalah yang sebenarnya tidak terlalu bermasalah jadi lebih dibesar-besarkan. Karena orang itu pun yang membaca di berita itu tidak paham betul apa yang terjadi. Hanya karena baca seperti itu terus langsung menjudge. Jadi sebaiknya pergilah ke profesional yang betul-betul paham tentang masalah itu. Kayak yang tadi Ibu bilang, Kak Dita bilang ya bahwa Ibu ya, tolong. Yang Kak Dita bilang bahwa itu tuh perlu ada alat ukurnya. Nah, perlu diidentifikasi atau dicari tahu, digali secara mendalam baru kita bisa mendiagnos bahwa orang ini punya gangguan psikologi seperti ini. Jadi jangan self-diagnose. Jangan self-diagnose dan juga jangan menjudge orang lain. Iya, betul. Kalau ada di sini yang masih suka panggil-panggil orang bilang orang gila. Atau kalau sudah sibuk dengan handphone terus dibilang autis. Nah, itu. Terus baru sedih sedikit, sudah malas, sudah bilang mau depresi dan sebagainya. Nah, itu kadang bisa memperparah kondisi psikologisnya dia. Atau yang suka sebut dirinya overthinking itu. Nah, itu overthinking. Gimana? Overthinking itu sebenarnya penyebab dari masalah psikologis atau masalah kejiwaan sih. Jadi kalau dalam masalah psikologis atau gangguan jiwa itu penyebabnya kan ada banyak. Salah satunya kita sebut dengan distorsi kognitif. Nah, overthinking ini bagian dari distorsi kognitif itu. Jadi berpikir secara berulang-ulang. Itu sesuatu yang kecil dipikirkan terus, padahal itu sudah lewat tapi dia selalu ingat terus, dan itu akan berpengaruh kepada emosi dia. Makanya bilang overthinking terus, padahal itu sebenarnya bukan overthinking, mungkin cemas atau overthinking itu bisa menyebabkan kecemasan juga. Berarti itu dua hal yang berbeda. Itu teman-teman banyak ya ternyata yang. Iya, jadi kalau misalnya overthinking itu sudah pasti akan menyebabkan kecemasan.
dan menyebabkan masalah psikologis yang lain. Termasuk depresi itu bisa disebabkan oleh overthinking. Karena itu tadi ya, berpikir secara berulang-ulang, berlebihan dan berulang-ulang terhadap suatu hal tersebut ya. Menarik Ibu, bahwa ternyata banyak ya gangguan secara psikologis. Nah, sebenarnya kan di masyarakat ini yang Ivana dengar-dengar dan yang Ivana temui itu bahwa ada yang disebut dengan gangguan secara psikologis dan ada yang bilang penyakit mental. Nah, itu sebenarnya istilah yang tepat itu seperti apa seharusnya? Oke, kalau misalnya kita mengacu pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu sering menyebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian ada juga dia sebut dengan orang dengan masalah kejiwaan. Kayak gitu, DMK kalau tidak salah. Nah, jadi itu kalau penyakit itu seperti sesuatu yang menular ya. Tapi kalau misalnya ODGJ itu ada sesuatu yang masalah gangguan. Dan pada umumnya gangguan itu akan seperti kalau misalnya kita sakit kronis pada fisik, misalnya diabetes atau hipertensi, nah dia akan stabil ada. Tapi bagaimana seseorang itu kita katakan bahwa dia sudah sembuh atau dia sudah bisa berinteraksi itu ketika dia itu sudah mulai menyadari kondisinya dia dan dia sadar untuk selalu bisa minum obat dan kenali gejala-gejala yang timbul dalam dirinya dia. Jadi ternyata itu dua hal yang berbeda. Secara definisi saja sudah berbeda, apalagi kalau diidentifikasi itu sangat panjang. Sangat panjang ya. Menarik Kak Dita bahwa ternyata tuh secara istilah saja tuh ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kalau di tengah-tengah kita anak muda tuh biasa mereka sering bilang overthinking, stres, depresi dan sebagainya. Tapi ada yang mungkin merasa bahwa ternyata itu overthinking tapi dia bilang itu stres. Nah, kira-kira Kak Dita dalam ilmu psikologi itu apakah ada tingkatan-tingkatan terkait dengan gangguan secara psikologis atau tidak? Sebenarnya kalau bilang stres itu setiap kita itu mengalami yang namanya stres. Bahkan kalau kita mau di sini saja kita sudah bisa dibilang dengan stres karena ada tekanan atau ada sesuatu reaksi dari luar yang muncul dan kita harus bereaksi terhadap hal tersebut. Nah, stres itu jika kita tidak mampu untuk mengatasinya, nah itu yang bisa menyebabkan terjadinya masalah psikologis atau gangguan psikologis. Jadi berawal itu pertama itu dari yang namanya stres. Setiap kita itu mengalami yang namanya stres. Tetapi cara kita mengatasi stres itu yang yang menentukan apakah kita itu akan mengalami masalah atau kita akan bertumbuh lagi atau kita akan mengalami gangguan. Seperti itu. Jadi stres sendiri pun ada stres negatif, ada stres positif. Itu kalau stres yang positif itu bagaimana? Stres itu misalnya kalau kita mau nikah, itu kan pemicunya positif dan hal yang positif. Nah kalau di stres itu kayak bencana atau ada kecelakaan dan sebagainya. Dan mungkin kayak daily life, kehidupan kita sehari-hari itu juga masuk dalam stres positif. Nah kalau misalnya kita tidak bisa untuk mengatasinya, itu yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan, baik itu fisik maupun psikis. Jadi memang harus ditangani secara dini supaya tidak melebar ke mana-mana. Iya, bahkan stres itu bisa buat kita jadi overthinking juga. Misalnya kita stres karena stresor itu adalah pemicu stres. Stresornya adalah putus cinta atau stresornya itu ketika kita melihat bahwa pasangan kita selingkuh dengan orang lain. Kemudian kita memikirkan hal itu terus-menerus, menyalahkan diri kita, menyalahkan pasangan dan sebagainya, menyesal dan sebagainya, kita pikirkan itu. Nah itulah kalau dipikirkan terus-menerus itu bisa menyebabkan gangguan jiwa. Jadi overthinking itu kayak jembatan antara stres dengan gangguan psikologis atau gangguan jiwa yang lebih berat. Berarti tingkatannya overthinking, terus naik ke tingkatan stres yang lain. Sebenarnya stres ke gangguan jiwa itu tidak hanya dijembatani oleh overthinking, tetapi ada banyak hal lagi di sana. Misalnya dukungan sosial dari yang orang yang kayak gitu, atau mungkin kepribadian dia.
Oke, itu bagaimana kalau misalnya gangguan, bukan, pemicunya atau jembatannya dari kepribadian? Kalau kepribadian kan ada tipe-tipe kepribadiannya kan ya. Oke. Kalau misalnya kepribadiannya itu kayak kalau biasa saya pakai itu adalah five factor models. Jadi itu ada yang namanya neurotik. Nah kalau misalnya dia itu neurotik, itu akan memicu dia lebih cepat untuk jadi gangguan jiwa. Itu yang ada warna-warnanya itu atau bukan Ibu? Bukan ya, lain lagi ya. Banyak soalnya ya. Banyak ya. Oke, berarti memang ada tipe-tipe kepribadian yang bisa Betul. menjadi pemicu ya. Pemicu. Ditambah lagi lingkungan sekitarnya dia seperti apa yang akhirnya memicu terjadinya overthinking, kecemasan dan lain-lain. Betul. Selain terus apa bedanya antara stres dan depresi itu Bu? Kan agak susah nih kalau kita orang awam membedakan bahwa oh ya ini dia stres, oh ini depresi. Bahkan kalau misalnya sebenarnya kita stres tapi kita diagnos diri bahwa itu depresi. Ya. Sebenarnya stres itu adalah kan yang tadi saya bilang, sehari-hari kita mengalami yang namanya stres. Kalau stres itu kalau kita masih bisa untuk mengatasi, kemudian keberfungsian kita dalam kehidupan sehari-hari masih bisa dijalankan, itu tidak akan jadi depresi. Nah kalau depresi itu ketika kita tidak bisa lagi berfungsi sepertinya, sebagaimana sebelumnya. Makannya sudah tidak benar, tidak mau makan. Ya. Atau bisa saja tidur juga tidak bisa tidur. Mandi, tidak mau beraktivitas seperti biasa. Nah itu yang menyebabkan, itu yang kita sebut dengan depresi. Dan itu pun kalau di dalam manualnya kita, jadi kita ada buku diagnostik kapan kita bisa sebut bahwa orang ini mengalami gangguan dan tidak. Kalau secara internasional kita sebut dengan DSM. Kalau di Indonesia kita pakai PPDGJ, Panduan untuk Pedoman Diagnosa Gangguan Jiwa. Kayak gitu. Nah itu kita lihat, kadang kalau kita sebut dengan depresi itu misalnya ada salah satu kriteria, misalnya selama 2 minggu tidak memiliki emosi negatif, emosi sedih yang berkepanjangan. Muncul ide bunuh diri. Kemudian apalagi ya, muncul ide bunuh diri, kemudian ke daily life, artinya kesehariannya dia terganggu. Nah itu baru kita bisa mendiagnos. Oke, berarti memang ada bukan ciri-ciri sih, ada lebih gejala, lebih ke gejala. Jadi memang stres dan depresi itu adalah hal yang sangat berbeda ya. Kalau misalnya kita tidak bisa untuk mengatasi stres, ya maka ada kemungkinan akan bisa jadi depresi. Oh ya. Sebenarnya kehidupan kita itu bukan ditentukan oleh seberapa stresor atau penyebab stres, seberapa stres kuatnya tekanan yang kita alami sih itu kan ya. Tapi bagaimana kita mengatasi stres tersebut, itu yang menunjukkan siapa kita. Ada orang yang banyak kayak misalnya stresnya sama-sama misalnya kuliah tugas akhir, sama-sama dapat dosen pembimbing skripsi yang sangat keras. Tetapi yang satu caranya dengan belajar lebih giat, yang satu menghindar. Nah, atau yang satu menghindarnya pun macam-macam, tidak mau pergi. Tapi yang satu menghindar dengan menangis, tidak mau mengerjakan apa-apa, tidak mau makan dan sebagainya. Nah, itu yang menentukan dia akan jadi depresi atau dia malah akan jadi bertumbuh jadi hal yang baik ketika mengalami stres. Oke. Jadi balik lagi ke bagaimana kita, misalnya coping mekanismenya kita tuh seperti apa ya Bu? Mekanisme mengatasi stresnya kita itu seperti apa? Karena hal yang menurut kita itu stres dan bisa kita tangani, kalau dialami orang lain belum tentu dia bisa mempunyai coping mekanisme yang baik seperti kita. Jadi kita juga nggak perlu kayak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena mereka punya ceritanya sendiri, mereka berasal dari keluarga yang berbeda, punya pengalaman hidup yang berbeda, sehingga ketika mengalami stres yang sama pasti mengatasinya juga tidak mungkin sama, karena latar belakangnya berbeda. Nah kecenderungan kita kan nanti kalau misalnya ada masalah ya, misalnya masalahnya sama, terus langsung bilang beta bisa, masa lu saya bisa. Nah kayak gitu-gitu itu
maksud kita adalah memotivasi, malah membuat orang tersebut semakin down. Gitu. Karena dibanding-bandingkan. Jadi pahamilah bahwa setiap orang itu punya kisah yang punya cara mengatasi stres yang berbeda-beda. Kita sih bisa bilang coping mechanism, tapi kita juga bisa bilang itu batasan diri juga. Iya. Jadi memang ya kita tidak bisa membandingkan apa yang kita alami terhadap orang lain. Belum tentu yang kita alami saat ini kita bandingkan dengan orang tersebut, dia merasa itu berat sekali, menurut kita biasa-biasa saja, kita bandingkan, akhirnya terjadilah hal-hal masalah yang baru, stres baru lagi bagi orang itu. Iya, karena dia berpikir bahwa oh dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Malah jatuhnya membandingkan dan memperparah. Ya, jadi penting sekali ya teman-teman kalau misalnya kita menemui orang-orang yang, atau misalnya dia bercerita kepada kita, mungkin dia hanya mau mendapatkan tempat untuk dia bercerita saja tanpa harus digurui atau dikasih solusi. Iya, biasanya itu kalau misalnya pengen ada masalah, itu kita harus peka. Dia ini minta solusi atau hanya ingin didengarkan saja. Oke. Kalau misalnya dia hanya ingin didengarkan, lalu kita kasih solusi, itu dia jadi merasa digurui. Dia tidak bisa untuk mengungkapkan apa yang sedang dia alami lebih dalam lagi. Akhirnya masalah akan muncul emosi negatif lagi, emosi negatif lain dalam dirinya dia. Menarik itu Kak Dita. Bagaimana supaya kita bisa peka kalau misalnya ada orang yang pengen bercerita kepada kita, dan sebenarnya dia tuh hanya mau kita mendengarkan saja tanpa harus kasih solusi, atau misalnya ada teman yang datang bercerita dia pengen dapat solusi tapi dia tidak bilang. Nah, itu bagaimana supaya kita bisa peka? Tanyakan. Oke. Kalau atau kita peka dengan hal itu. Jadi kayak misalnya datang dia cuman dengan emosional, marah-marah, itu berarti orangnya memang tidak butuh untuk solusi, tapi dia hanya untuk mengungkapkan emosinya. Tapi kalau orangnya datang dengan tenang, pengen untuk bercerita banyak hal dan orangnya cukup rasional, maka ada kemungkinan dia mencari yang namanya solusi. Jadi perlu peka dengan bukan gejala ya, bagaimana kebutuhan orang lain, kebutuhan perilaku yang dia tunjukkan kayak gitu. Jadi belajar teman-teman cari harus peka terhadap teman, jangan peka pada pasangan saja, tapi harus kepada teman, peka dengan semua orang, peka dengan semua orang ya, supaya kita bisa pintar-pintar menempatkan diri. Menarik Kak Dita bahwa ternyata tidak hanya dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang, tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, ini mungkin lebih mengerucut lagi. Ternyata hal-hal yang dialami oleh kita sekarang itu juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab pada zamannya, pada waktu itu. Mungkin ada beberapa cerita, misalnya Ayub. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kesetiaan Ayub misalnya diuji. Nah, ketika dia mengalami hal-hal tersebut, dia melukai dirinya. Nah, itu pun juga yang dialami oleh anak-anak muda saat ini. Nah, itu bagaimana Kak Dita sampai akhirnya dia bisa melukai dirinya sendiri? Iya, sebenarnya memang sih melukai diri ini lagi akhir-akhir ini banyak sekali klien yang mengatakan bahwa suka sekali untuk melukai dirinya dia. Yeah. Nah, itu kalau yang dialami Ayub itu ada kemungkinan ada banyak sekali emosi negatif yang ada di dalam dirinya dia. Bagaimana mungkin tidak ada emosi negatif? Segala hal yang dia miliki, segala hal yang dia kasihi, begitu saja hilang. Itu ada emosi negatif, tetapi biasanya orang yang melakukan yang namanya self-harm atau self-injury itu, dia memiliki regulasi emosi yang sangat kurang baik. Yang tidak baik. Regulasi emosi di sini artinya bagaimana dia bisa mengatur emosinya dia. Gitu. Dia tidak bisa mengekspresikan emosinya itu secara adaptif, secara adaptif. Destruktif. Destruktif itu artinya masih bisa destruktif itu artinya adaptif dengan lingkungan. Tapi dengan konstruktif. Konstruktif ini di sini artinya dia bisa melukai diri atau melukai orang lain atau melukai barang di sekitarnya dia. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang yang sedih atau ada orang yang marah, kemudian yang dia lakukan adalah diam atau dia
nyiksa dirinya. Itu berarti kan dia menyiksa dirinya. Atau mungkin ada yang malah menyakiti orang lain, menyerang, memukul, atau mungkin merusak barang di sekitarnya, banting-banting handphone atau apapun ada di sekitarnya. Itu karena ada emosi negatif yang ada dalam dirinya, tetapi dia tidak pintar untuk mengelola itu. Dan dia tidak pintar untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya. Itu bisa saja disebabkan oleh banyak hal. Dan banyak pemicunya ya. Iya, misalnya karena dia berasal dari keluarga yang otoriter. Ini di luar Ayub ya. Iya, Saya benar. tidak terlalu banyak mengetahui tentang Tentang Ayub Ayub. karena di Alkitab pun tidak diceritakan bagaimana orang tua mengasuhnya dia. Iya. Tetapi pengalaman saya ketika orang melakukan self injury itu berasal dari keluarga yang otoriter, orang tuanya otoriter. Artinya anak tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosinya. Terlalu banyak kontrol. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Akhirnya dia tidak bisa untuk mengekspresikan. Bahkan ini lagi yang sering terjadi bahkan bukan di Kota Kupang ya, tapi di semuanya. Kalau misalnya ada emosi negatif yang muncul, misalnya sedih atau cemas, orang bilang jangan sedih, jangan cemas. Ada Tuhan, percaya Tuhan. Ketika kita datang dan seperti itu berarti emosi orang itu terblokir. Nah artinya dia tidak bisa mengungkapkan. Nah itu dia tidak bisa mengungkapkan, itu yang menjadi masalah baru lagi. Apakah emosi-emosi negatif itu salahkah? Secara Alkitab pun saya rasa Tuhan Yesus juga melakukan punya emosi-emosi tersebut. Iya. Jadi itu yang menyebabkan regulasi emosi seseorang itu kurang baik dan bisa melampiaskannya dengan ekspresi yang kurang tepat, ekspresi yang kurang adaptif. Jadi jangan sedih, jangan marah. Padahal sebenarnya peristiwa itu memang memicu dia untuk sedih. Coba kalau misalnya Ivana sedih, terus saya datang, jangan sedih. Itu wajar kok, itu bagaimana perasaannya. Itu kan jadi kayak menciutkan. Iya, langsung bertanya-tanya Kak Dita, apakah ekspresi yang saya keluarkan ini salah? Gitu. Oh ya, jadi kalau sedih, biasa kalau kliennya datang ke saya kemudian dia menceritakan hal buruk yang terjadi dan ada emosi negatif yang muncul yang menyertai itu, saya akan bilang wajar kok kalau kamu merasakan seperti ini. Itu berarti kita menerima perasaan orang tersebut. Dan orang tersebut merasa diterima oleh kita. Jadi dia bisa lebih terbuka, lebih dalam mengeluarkan segalanya dan bisa membantu mempercepat proses yang namanya tadi healing itu. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada teman yang datang cerita misalnya, atau kita menemui orang karena dia mengalami kesedihan atau apa, tidak boleh memblocking emosinya ya Kak Dita. Tidak boleh bilang jangan menangis kayak gitu-gitu. Ya mungkin ada yang itu bekerja dengan baik ya, ketika kita bilang seperti itu dia mungkin oh iya menerimanya dengan baik. Tapi ada yang sekalipun dia terima tapi kita tidak tahu di dalam bawah sadarnya itu bagaimana. Nah karena itu yang harus jadi kadang kita harus menerima emosi negatif yang kita rasakan, menyadari dan menerima supaya tidak timbul hal-hal buruk lagi. Ya, karena mungkin kalau misalnya kita denial terhadap perasaan itu bisa menumpuk. Iya, itu yang bisa juga menyebabkan yang namanya gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis itu. Salah satunya itu tadi ketika dia menumpuk. Kebanyakan yang datang itu ketika menumpuk dari masa kecil, masa remajanya sampai dewasa. Akhirnya karena sudah tidak tahu, yang dia tahu hanyalah bagaimana mengekspresikan dan menyakiti dirinya, ya dia lakukan dengan menyakiti diri. Jadi karena denial terhadap perasaan atau emosi-emosi negatif itu akhirnya bertumpuk dan timbullah gangguan. Apalagi coba kalau kamu bayangkan di rumah tidak diperkenankan untuk mengekspresikan emosi dengan baik, kemudian di sekolah selalu dibully, kemudian di rumah juga kakak saudaranya tidak mendukung dia untuk bisa mengembangkan diri, emosi-emosinya dia terblok. Awal-awal sih terlihat biasa, anaknya alim, manis. Tapi coba kalau setelah dia remaja, dewasa, pasti akan ada masalah berkaitan dengan emosinya. Bahkan terjadi perubahan secara
apakah bisa terjadi perubahan secara kepribadian atau tidak Kak Dita? Kalau kayak gitu. Karena menumpuk-menumpuk dan Sangat akhirnya. bisa. Karena kepribadian itu dibentuk dengan pengalaman-pengalaman. Oke. Jadi Perilaku khususnya bukan kepribadian, tapi lebih tepatnya perubahan perilaku. Oke, berarti memang apa ya? Ketika kita merasakan emosi negatif itu, pengen rasa sedih, mau menangis, atau merasa gagal dalam menjalankan sesuatu, misalnya, jangan jangan di denial, jangan ditolak. Jangan ditolak. Kita harus bisa menerima itu dan ini harus tahu caranya bagaimana mengekspresikannya. Entah itu dengan main musik, dengan nyanyi, atau art, melukis, atau menggambar, mewarnai, atau menceritakan ke orang lain. Ingat, kita harus tahu bagaimana supaya kita itu bisa kesehatan mentalnya kita itu bisa terjaga. Dan itu butuh penemuan dengan sendiri karena coping mekanisme kita beda-beda. Jadi memang yang cara tahu mengatasinya itu. Tapi memang kalau yang saya lihat cara yang paling terbaik itu adalah mengeluarkan dengan bercerita, menyampaikan, mengekspresikan. Contoh yang paling baik kita lihat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ketika dia dihina, ketika dia dipukul dan yang mau disalibkan, dia tidak malu loh minta bantuan ke Simon dari Kirene. Padahal kalau mau bilang dia itu adalah Tuhan. Bisa saja dia melakukan apa saja, tapi ada kemanusiaannya dia yang mau dia sampaikan di situ untuk bagaimana berbagi apa yang dia rasakan dengan orang yang menurut dia bisa untuk membantu dia. Gitu, dan itu datang dari Tuhan. Jadi tidak salah kalau misalnya teman-teman ingin untuk berbagi, asal orang itu kita percaya. Gitu. Itu sebenarnya sangat healing. Sangat bisa karena Tuhan dalam kemanusiaannya saja menunjukkan bahwa ya manusia tidak bisa sendiri, dia butuh teman untuk bercerita seperti itu. Dan itu seperti yang Kak Dita bilang tadi bahwa memang salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi hal-hal tersebut yaitu bercerita kepada orang yang memang kita percaya. Dan kepada orang yang kita percaya pun juga harus tahu apakah orang ini benar-benar butuh solusi atau memang hanya untuk berbagi, pengen didengar saja, keluh kesahnya atau apa yang dirasa. Mungkin karena orang-orang terdekat mungkin tidak hanya orang yang dia percaya belum tentu orang terdekat ya Kak Dita ya. Dan tidak salah juga kalau misalnya sudah dia merasa sesak, dia bisa langsung kontak ke profesional, misalnya konselor atau psikolog. Kayak gitu. Jadi tidak selamanya kalau datang ke konselor atau psikolog itu orang gila. Ya, nah itu yang sering sekali kita temui di tengah-tengah masyarakat. Kenapa sampai akhirnya Ivana juga pernah mengalami itu banyak ya, dan mungkin teman-teman sejawat, teman-teman konselor, ada namanya konselor sebaya yang memang kita datang dari non tenaga psikologi. Nah itu banyak sekali yang kita temui ketika kita mau buat rujukan, karena kita ketika dia melakukan wawancara, dia melakukan konseling beberapa waktu dan secara terus menerus akhirnya kita bisa menemukan bahwa ini ada gejala-gejala nih yang merujuk ke sana, dan itu butuh rujukan atau butuh penanganan secara klinis. Nah ketika dikasih, ini yang Ivana temui ya Kak Dita, ketika dikasih rujukan bahwa kamu mereka butuh menolak. Ya mereka menolak, dan kalimat yang seperti yang tadi Kak Dita bilang bahwa orang gila, saya tidak gila Ivana, saya tidak gila, ngapain kamu suruh saya ke psikolog. Nah itu kenapa sampai akhirnya muncul hal seperti itu Kak Dita? Iya, karena itu tadi saya bilang, merasa bahwa psikolog itu adalah, kalau ke psikolog itu sudah gila. Padahal orang yang datang ke kita itu tidak semuanya orang-orang yang memiliki masalah psikologis yang berat artinya ya. Kadang mereka datang ke kita hanya cuman untuk mencegah terjadi masalah psikologis yang lebih berat. Jadi menceritakan segala hal yang dia rasa kayak sesak di dada, menjanggal di dia bebas untuk menceritakan kayak gitu. Jadi bebas sekali. Dan kenapa itu? Karena kita punya mindset yang salah, dan
kurangnya pengetahuan terkait kesehatan mental dan profesional kesehatan mental itu seperti apa. Gitu. Tapi kan sekarang zaman sudah berkembang, harusnya sudah istilah-istilah atau stigma-stigma terhadap hal-hal tersebut sebenarnya sudah harus kita cegah jauh-jauh. Tapi buang masih tetap jauh-jauh. ada. Tapi masih tetap ada karena tidak semua orang pun juga ketika membaca dia memahami hal tersebut dengan baik. Jadi perlu tetap harus diedukasi dan malam ini kita mengedukasi secara bersama ya Kak Dita ya. Jadi ada persepsi-persepsi yang salah dapat diperbaiki. Tidak sekarang, mungkin nanti beberapa waktu tidak apa-apa. Jangan malu loh ke psikolog. Bahkan psikologi ini ada yang namanya sejiwa. Teman-teman pernah dengar itu di 119 extension 8. Itu teman-teman bebas untuk curhat dan gratis. Tidak ada apa namanya? Tidak ada bayaran. Bahkan kalau teman-teman pakai Telkomsel itu gratis, tidak ada pulsa. Dan itu dilayani oleh psikolog se-Indonesia. Jadi nanti telepon ke sana, terus nanti operatornya akan mengarahkan ke psikolog yang bertugas saat itu. Itu teman-teman bebas untuk bercerita dan nanti mereka akan menyarankan baiknya lanjut ke psikolog terdekat ataukah ke dokter ataukah kemana. Gitu. Jadi tidak usah malu, bahkan dengan media pun kapan saja kita bisa menghubungi supaya kita tetap sehat secara mental. Betul Kak Dita. Apalagi kalau misalnya kita merasa bahwa saya tidak mau bertatapan secara langsung, bisa menggunakan layanan-layanan yang sekarang by telepon, kemudian ada juga kalau di Halodoc di sebagiannya itu kan ada berbayar. 119 ini tidak berbayar. Iya, betul. Jadi bebas untuk menceritakan keluh kesahnya, mencegah terjadinya gangguan jiwa. Iya. Ayo teman-teman, saya juga salah satu penggunanya kok. Jadi benar, saya sudah coba segala layanan psikolog karena memang juga butuh seperti itu. Jadi jangan takut teman-teman, kalian tidak sendiri. Kita semua justru kalau lebih baik tertangani daripada dia menumpuk lagi dan jadi lebih berat. Bahkan kita psikolog saja butuh yang nama teman curhat, butuh psikolog lain untuk kita berbagi. Iya, karena ya itu dia hal-hal yang tidak nyata dan di luar kendali. Jadi memang harus butuh penanganan secara clean ya, secara profesional gitu. Jadi supaya itu juga bisa menghindari yang namanya self-diagnose itu ya. Self-diagnose, betul. Iya. Itu tadi menarik kalau kita bahas tentang Ayub. Tapi kita punya beberapa lagi tokoh-tokoh Alkitab yang memang dia mengalami gangguan psikologis. Misalnya Nabi Elia, pada waktu itu dia melakukan suatu mujizat yang besar. Satu mujizat yang besar, tetapi akhirnya dia lari dan akhirnya apa yang menurut dia apa yang dia lakukan tuh menguap atau hilang begitu saja. Artinya seseorang itu bisa, dan dia mengalami kehilangan semangat hidup. Nah, kalau kita lihat pada zaman sekarang pun juga banyak kita yang mengalami yang namanya kehilangan semangat, kehilangan motivasi untuk hidup dalam tanda kutip, atau misalnya mengalami kehilangan yang secara sadar ataupun tidak sadar itu dialami. Nah, kalau hal-hal seperti ini itu bagaimana Kak Dita? Kenapa sampai akhirnya itu bisa terjadi, padahal kalau kita lihat kita baru melakukan sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang besar dan wow begitu di pandangan orang-orang. Tapi dalam suatu waktu kita mengalami kehilangan semangat, kita mengalami merasa bersalah terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itu bagaimana Kak Dita? Nah, itu yang saya bilang tadi, gangguan ataupun masalah-masalah psikologis itu sangat ditentukan oleh kepribadian yang di orang tersebut. Jadi misalnya orang tersebut adalah orang yang memang bukan tipe orang yang suka untuk kerja keras. Tipe orang yang selalu punya coping strateginya dengan cara menghindar ketika ada masalah. Nah, itu juga bisa menentukan bagaimana dia mengatasi masalah-masalah tersebut. Atau bisa jadi karena dukungan sosial yang dia miliki. Atau dia mendapat contoh yang kurang baik dari lingkungan yang ada di sekitarnya dia. Tapi kalau menurut saya yang paling utama itu adalah faktor internalnya orang tersebut. Kepribadian, karakter atau tipe kepribadian apa yang dia miliki, itu yang sangat menentukannya.
dia Jadi bisa tetap semangat atau tidak. bisa tetap semangat atau tidak itu balik lagi ke internal dan ada faktor-faktor pendukung lainnya. lain. Nah, kalau begitu itu bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Cara mengatasinya ya. Cara mengatasinya itu banyak, beberapa cara mungkin bisa kita lakukan, yaitu tadi ke profesional atau menceritakan ke orang-orang terdekat. Kemudian ini kita sudah pasti membutuhkan solusi ya. Jadi apa yang harus dilakukan, atau mungkin kita bisa menargetkan sesuatu dan memberikan reward atau punishment ketika kita sampai pada target tersebut. Apa yang akan kita berikan bagi diri kita. Itu tidak harus materi. Misalnya kalau misalnya saya bisa untuk menyelesaikan tugas pekerjaan saya di malam hari, berarti saya bisa makan makanan yang saya sukai, makan makanan yang enak, atau saya bisa pergi jalan-jalan ke tempat yang saya sukai, kayak gitu. Anak muda bilang self reward. Nah, itu caranya untuk supaya bisa, ya self reward ini juga kadang-kadang bisa jadi alibi. Nah, itu dia Kak Dita. Kadang saya juga kadang-kadang hedon ya, tapi bilang self reward. Gitu. Oke, jadi balik lagi ya ke apa yang kita alami dan terkait dengan mekanisme kita itu seperti apa, maka kita bisa menentukan caranya. Menarik sekali teman-teman dan rekan-rekan yang sedang menyaksikan. Ternyata memang ada gangguannya seperti ini, cara penanganannya balik lagi ke masing-masing pribadi tersebut. Bahkan kalau misalnya sama-sama depresi atau sama-sama bipolar, atau misalnya ada masalah psikologis tertentu kayak cemas atau tidak punya tujuan hidup yang jelas, sama, tetapi kita akan mengintervensi dengan cara yang berbeda. Karena khas sekali dengan setiap orang. Oke, itu tadi kita lihat beberapa tokoh Alkitab yang mengalami kalau kita bilang masalah. Kalau menurut kita ya, kita nggak bisa diagnosa juga. Iya, menurut saya orang awam. Karena kita tidak tahu secara detail bagaimana mereka sampai seperti itu. Iya, bahkan pun kalau kita gali secara mendalam pun juga pasti butuh waktu yang sangat panjang ya. Karena kan kita hanya belajar sekilas, membaca secara sekilas untuk pengetahuan saja. Dan ternyata apa yang dialami pada zaman itu pun juga dialami sampai saat ini dengan penyebab, pemicu dan prosesnya yang berbeda-beda. Dan tidak bisa kita compare apa yang kita alami saat ini dengan zaman dulu seperti itu. Menarik Kak Dita terkait kalau kita bahas ya terkait dengan masalah secara psikologis atau apa sih itu ilmu psikologis yang ada sedikit kesalahan persepsi di tengah-tengah masyarakat, bahkan ada stigma-stigma yang kita terima. Nah, tadi kita berbicara tentang gangguan-gangguannya. Kita sudah tahu nih banyak sekali, misalnya ada ya overthinking, kecemasan, stres, depresi, bahkan yang butuh penanganan secara medis misalnya bipolar, skizo dan jenis-jenis yang lain-lainnya itu. Anxiety disorder, trauma, banyak sekali gangguan psikologi sebenarnya. Iya. Nah, itu satu menarik. Nah, terkait dengan trauma itu, Kak Dita. Kalau kita balik lagi ya, kalau kita lihat di Alkitab, ada tokoh Alkitab yang mengalami hal tersebut, Musa. Pada saat itu Musa ketika mau diutus Tuhan ketika mau diutus Tuhan dia merasa dia menolak terjadi penolakan bahwa dia juga takut terhadap bangsanya, takut untuk terhadap bangsanya karena trauma-trauma masa lalu dan dia melarikan diri. Nah, itu bagaimana caranya kita supaya lagi-lagi ya Kak Dita ya, lagi-lagi bagaimana caranya kita supaya kita tidak berdiam diri atau stuck terhadap trauma masa lalu. Jadi yang kita temui, misalnya yang Ivana temui dalam keseharian tuh ketika mau melangkah sesuatu nanti bilang saya trauma, saya pernah mengalami ini, saya trauma untuk melangkah lagi atau memulai lagi. Nah, itu bagaimana Kak Dita? Sebenarnya yang paling penting itu adalah menerima dan memaafkan. Karena trauma itu sudah terjadi di masa lalu. Kadang kita membawa masa lalu itu ke masa kini. Kita sulit untuk meletakkan masa lalu di tempatnya, masa sekarang di sini, dan masa depan di tempatnya.
Nah itu yang mengakibatkan jadi trauma itu sebenarnya bisa banyak hal, nanti bisa juga jadi gangguan psikologis lainnya. Seperti depresi, fobia, nah itu bisa karena trauma. Gitu. Jadi yang paling utama adalah menerima dan memaafkan. Memaafkan di sini bukan melupakan. Kalau misalnya kita lupa, kita tidak dapat pelajaran sesuatu dari hal yang sudah kita alami. Oke, dan bahkan nanti bisa diingat lagi. Iya. Kalau ada pemicunya. Iya, kalau memaafkan itu, kalau kita cerita lagi kita sudah ketawa, kita sudah bisa menerima bahwa oh itu sudah terjadi di masa lalu. Dan kita bisa ambil satu hal positif yang dari peristiwa itu yang membentuk kita seperti ini. Bisa bertahan seperti ini. Nah itu, jadi kuncinya supaya trauma itu hilang adalah menerima dan memaafkan. Oke. Sulit sih. Sulit. Paling susah itu menerima dan memaafkan dalam kehidupan manusia. Iya. Jadi kalau misalnya orang bilang sudah memaafkan itu kita harus cek apakah itu false atau true. Oke. Itu False forgiveness dan true forgiveness. oke. Dan itu butuh proses. Kalau misalnya false dia bilang dia sudah memaafkan. Tapi ketika muncul orang yang membuat dia sakit hati, dia akan mengarahkan energinya untuk menghindar. Padahal orangnya ada biasa-biasa saja. Oh, terjadi penghindaran di situ. Jadi kalau misalnya terus masih ada pemikiran untuk menyakiti dia. ada balas dendam. Iya, meskipun dia bilang, saya sudah memaafkan, itu sudah terjadi, tapi perilakunya tidak mendukung, tidak konsisten dengan apa yang disampaikan. Kalau true, dia sudah bisa mengambil hal positif dari apa yang dia pernah alami. Dan dari hal itu dia belajar untuk jadi lebih baik dari dirinya. Bukan belajar jadi lebih baik dari orang lain, tapi dari dirinya dia. Gitu, pikirannya dia, emosinya dia, perilakunya dia itu sangat konsisten dan betul-betul bisa menunjukkan bahwa dia sudah memaafkan. Nah ini nih satu pelajaran yang kita dapat lagi, salah satu ya dari sekian banyak yang tadi kita coba sharing, bahwa ya kalau silakan yang sedang nonton identifikasi diri sendiri ya. Identifikasi kalau apakah saya sudah benar-benar memaafkan misalnya orang tersebut atau keadaan tersebut, atau saya hanya sekedar yang tadi false forgiveness. Jadi Gitu. kalau misalnya baru putus cinta terus ditanya, oh sudah memaafkan mantannya belum? Saya sudah move on, saya sudah memaafkan. Selang beberapa menit muncullah dia di sana dan langsung menghindar, berarti kita benar-benar belum bisa memaafkan ya. Kalau secara yang tadi disampaikan ya. Iya. Kalau sudah memaafkan berarti di situ juga terjadi penerimaan ya Kak Dita. Iya, sebenarnya memaafkan dan penerimaan itu beda. Kalau menerima itu bagaimana kita menerima ya. Agak susah dijelaskan ya. Tapi memang dua hal yang Berbeda. antara Memaafkan juga berbeda dengan rekonsiliasi atau berdamai. Oke. Berdamai belum tentu dimaafkan. Iya. ya. Takut salah ini. Tapi memang seperti itu. Belum berdamai belum tentu di situ terjadi pemaafan. Betul. Karena kan kadang-kadang ada paksaan harus berdamai. Padahal hatinya belum pulih dan belum bisa untuk memaafkan. Oke. Itu bisa. Kalau biasanya orang-orang yang tidak bisa memaafkan dirinya, memaafkan orang lain atau memaafkan situasi, itu akan memicu jadinya konflik besar atau pemicu jadinya stres bagi orang lain. Oh iya. Karena Gitu. mungkin orang tersebut berharap bahwa sudah bisa dimaafkan, tapi kitanya belum mau memaafkan. Ya sebenarnya itu balik lagi ya kepada kita masing-masing, terserah mau memaafkan atau tidak. Tapi kan Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan, mengampuni. Iya, itu pilihan. Dan kalau kita masih mau terjebak dalam keadaan masa lalu, masih mau trauma, masih mau merasakan trauma, ya sebenarnya itu konsekuensi yang kita terima atas apa yang kita pilih ya Kak Dita ya. Jadi ya kalau memang kita mau keluar dari hal-hal tersebut, mau damai hati, mau tenang hati, ya berarti harus belajar berdamai, memaafkan dan juga menerima. Iya, menerima terlebih dahulu. Menerima dan akhirnya kita bisa. Kadang kalau kita tidak menerima tuh bikin kita jadi kayak capek gitu. Ya. Coba deh, mana tangan? Oke. Coba tarik. Oke. Kamu tarik. Oke. Capek. Butuh. Nah, coba kalau misalnya tarik dan kamu ikut. Lebih enak kan? Lebih enak. Penerimaan itu seperti itu.
Oke, jadi justru kalau kita Saling lawan, tarik itu jadi menolak dan melawan, itu akan membuat kita semakin capek. sudah capek karena keadaan, capek lagi karena diri ini menolak, terjadi penolakan di situ. Itu kuncinya pertama menerima. Jadi kayak misalnya ada peristiwa-peristiwa traumatis, itu yang memperparah adalah dia masih menolak. Masih menolak. Belum bisa menerima keadaan bahwa saya seharusnya mengalami ini. Dan nanti jatuhnya capek sendiri. Capek. Pusing lagi. Bisa masalah psikologis lagi. Iya. Bahkan bisa gangguan kesehatan lainnya juga. Iya, bisa berdampak ke kesehatan. Sebenarnya kalau dilihat itu memaafkan itu sangat punya dampak positif ke kesehatan fisiknya kita. Tekanan darah, kualitas tidur dan sebagainya. Oke. Gitu. Ya, marilah kita semua berdamai dengan keadaan. Karena Susah itu juga sih. sebenarnya susah Kak Dita. Sangat susah. Sangat Tidak susah. sebalik membalik telapak tangan. Tapi kalau itu proses. butuh proses. Tapi kalau kita tidak memaksa siapapun harus berdamai dengan keadaannya. Tapi itu pilihan, balik lagi yang tadi kita bilang. Saya tuh sering bilang sih sebenarnya memaafkan itu bukan masalah bisa atau tidak, tetapi masalah mau atau tidak. Kalau kita mau, pasti apapun itu kita akan berusaha untuk memulihkan diri kita. Memaafkan itu bukan untuk situasi atau untuk orang lain yang menyakitin kita ya, tetapi untuk diri kita sendiri. Manfaatnya lebih banyak untuk diri kita, bukan ke orang yang menyakiti kita. Toh mungkin orang yang menyakiti kita juga tidak tahu ya, dia itu menyakiti kita. Dia udah senang-senang, happy-happy, sementara kita tersiksa dengan perasaan dendamnya kita, bencinya kita gitu. Jadi ya itu, balik lagi, mau atau tidak. Dan semua itu pasti punya dampak ya terhadap diri sendiri. Kalau kita mau berarti kita akan berusaha dan hasilnya pasti juga akan kita dapat. Tenang, damai, dan kita tidak akan memikirkan dia muncul di situ juga, dia mau buat apa di situ juga, kita sudah bahkan kita jadi paham, oh ternyata jadi maafkan itu kalau membuat kita jadi penuh empati dengan orang itu. Oh ternyata kamu seperti ini karena begini. Gitu. Jadi kalau ketika dia datang dan dia berbuat itu ke orang lain, kita jadi paham, oh memang orangnya kayak gitu. Ngapain kita sakit hati? Ya, kayak luar biasa sekali banyak hal yang kita dapat ya pada saat ini Kak Dita, karena memang itu namanya proses dan proses masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi kalau di sini ada yang menonton dan merasa oh saya belum mau memaafkan, saya belum atau saya masih butuh proses untuk menerima, memaafkan dan bahkan membiarkan hidup saya kembali berjalan sebagaimana mestinya, tidak apa-apa. Itu pilihan. Itu pilihan. Nikmati apa yang kamu Menjadi rasa. pilihan. Menjadi pilihan apa yang kamu rasa sendiri, karena apa yang terbaik untuk kamu itu juga berasal dari kamu sendiri. Luar biasa. Gitu. Saya sudah bisa jadi motivator ini. Tapi memang itu yang kita temui Kak Dita. Dan ya balik lagi ke kita, yang itu yang harus ditanamkan mau atau tidak. Oke, menarik sekali Kak Dita, terima kasih banyak atas sharingnya. Tapi ada satu hal nih yang buat Ivana bukan penasaran juga ya. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman atau yang lagi menonton saat ini. Ternyata banyak, kalau sesuai data yang tadi sudah disebutkan dan keadaan-keadaan saat ini yang kita lihat, bahwa ternyata kita sudah, orang sekarang aware terhadap kesehatan mental. Terus kalau secara data juga banyak yang mengalami hal tersebut, bahkan remaja pun juga mengalami hal tersebut. Nah, bagaimana peranan kita misalnya teman sebaya atau sebagai kakak, sebagai adik, sebagai orang tua, atau misalnya sebagai teman pemuda di gereja, kalau kita menemui teman, saudara, bahkan anak kita yang mengalami gangguan-gangguan secara psikologis atau masalah secara psikologis, bagaimana kita bisa melihat hal tersebut dan mungkin bagaimana tindakan yang seharusnya kita bisa ambil untuk mengatasi hal tersebut Kak Dita. Baik, jadi kalau misalnya kita lihat ya di sekitar kita, itu yang paling muncul adalah perubahan perilaku yang sangat signifikan. Dari yang sebelumnya dia aktif, tiba-tiba dia menjauh. Dari yang sebelumnya dia suka makan, tiba-tiba tidak mau makan. Dari yang sebelumnya aktif sana sini, jadi tidak. Nah, itu kita mulai untuk aware bahwa oh ini ada terjadi sesuatu dengan dia. Yang harus kita lakukan adalah kalau mungkin untuk kita dekati saja.
Tapi kalau tidak, mungkin bisa dari orang terdekat yang masih bersama-sama dengan dia. Kayak gitu. Biasanya kalau orang-orang seperti itu, kalau kita kasih saran tidak akan mempan. Contohnya Ayub saja, ketika dia mengalami sakit terus dia punya teman-temannya dia datang dan memberi saran sana ini, malah membuat dia jadi defense dan tidak mau untuk mengungkapkan lebih. Kadang kita pergi untuk mendengarkan saja, kayak tadi saya bilang, mungkin dia butuh sharing. Setelah itu ketika dia sudah merasa dipahami, kita bisa menyarankan hal-hal yang bisa membantu dia. Kalau kita tidak mampu untuk membantu dia, bisa misalnya minta orang lain ke keluarga terdekatnya dia, temannya atau siapapun itu untuk melakukan sesuatu yang bisa menolong dia. Kalau misalnya kita menemui hal tersebut, apakah yang tadi mungkin di Kupang selain tempat yang sedang Kadita menjadi psikolog di situ, apakah ada wadah-wadah lain yang memang bisa kita jangkau, entah itu bisa dijangkau untuk orang yang berbagai latar belakang ya Kak Dita, baik yang misalnya dalam keadaan ekonomi kurang mampu atau bahkan sampai orang-orang yang masih malu-malu nih untuk mengakses layanan tersebut. Apakah ada suatu wadah yang bisa kita pakai? Mungkin bisa diberitahukan, diinformasikan ke kita Kak Dita, supaya kalau misalnya Ivana atau teman-teman atau Bapak Ibu yang jangankan orang lain ya, kita sendiri mengalami hal tersebut bisa menggunakan layanan tersebut. Oke, salah satunya tadi 119 itu, kemudian seingat saya ada PKBI ya. PKBI itu setahu saya gratis ya. Ya, itu ada konseling dengan psikolog ataupun ada juga konseling dengan teman sebaya. Nah, mungkin Ivana salah satunya ya. Iya, tapi bukan di PKBI. Dulu ya di PKBI, tapi sekarang kalau untuk konselor sebayanya di nasional. Ada, kita punya namanya konselor sebaya ISMKM. Itu bisa ke PKBI ataupun bisa ke ataupun tidak harus ke psikolog atau apa sih, tapi ke orang-orang terdekat yang kamu rasa percaya pada orang tersebut. Entah itu mau ke gereja, pendeta atau kakak pemuda atau guru sekolah minggu atau siapapun dia, itu bisa kamu datangkan. Dan jangan malu untuk mengungkapkan perasaanmu. Jangan malu untuk mengungkapkan, jangan menahan emosi tersebut, biarkan untuk dikeluarkan, diekspresikan. Nah, itu kalau misalnya untuk kita yang harus mengakses. Nah, bagaimana yang tadi sempat Kak Dita bilang kalau terhadap kita ke kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak pemuda. Nah, bagaimana kita ketika ada teman yang datang dan dia bercerita, bagaimana supaya kita menanganinya tanpa memperparah keadaan dia. Mungkin ada tips-tipsnya atau mungkin ada trik-triknya Kak Dita. Yang pertama itu tadi, mendengarkan saja dulu. Intinya itu kalau yang biasa kita lakukan itu look, listen, dan link. Jadi lihat saja dulu apa yang dialami orang tersebut, kemudian dengarkan semua keluh kesahnya dia, dan menghubungkan dia ke orang yang tepat. Gitu. Look, listen, link. 3L. Look, listen, dan link. Kayak gitu, supaya tidak memperparah. Kalau misalnya kita datang, biasanya orang itu datang jangan terlalu banyak nasihat. Dan tadi yang saya bilang, jangan memblok emosi-emosi negatifnya dia. Jangan kasih firman Tuhan juga. Itu nanti, ke firman Tuhan bisa dikasih ketika dia sudah tenang. Tapi yang paling pertama, dengarkan saja dulu. Dengarkan semua apa yang ingin dia sampaikan. Dan jangan menjudge. Dan membuat dia itu rasa aman dan nyaman. Karena kalau kita pergi terus membuat orang itu tidak nyaman, dan kita harus betul-betul hadir di sini dan kini, harus betul-betul mempunyai waktu yang untuk dia. Dan bisa mendengarkan apa yang, jangan sampai kita datang terus komunikasi non-verbalnya kita sangat menunjukkan bahwa kita tidak hadir bersama dia. Main handphone, tengok sana sini dan sebagainya. Gitu. Itu supaya tidak memperparah dan bahkan dia merasa bahwa orang tersebut tepat untuk dia temui dan dia cerita juga. Dan kalau misalnya dia ada masalah lagi,
justru dia sudah tahu. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan kemana dia harus pergi, dan itu membantu untuk tidak memperparah keadaannya dan bahkan tidak terjadi self diagnose di situ atau misalnya tindakan-tindakan lain yang di luar kendali kita, bahkan di luar kendali orang lain tersebut. Menarik sekali Kak Dita, terima kasih banyak atas perbincangan yang sangat luar biasa dan dengan senang hati. Dengan Ivana yakin yang menonton dan yang sedang mendengarkan saat ini pun juga banyak hal yang kita dapat. Misalnya jangan ada yang namanya self diagnose di situ. Peka terhadap diri sendiri itu penting, peka terhadap orang lain itu penting. Tidak masalah kalau kita punya emosi-emosi negatif yang memang harus dikeluarkan. Tidak masalah kalau memang kamu merasa sedih. Tidak masalah kalau memang kamu mau menangis, mau merasa putus asa di saat itu. Tapi bagaimana kita mau atau tidak mau untuk mengatasi hal-hal tersebut. Luar biasa sekali sih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Dita, lagi-lagi banyak hal yang bisa kita sharing. Dan seperti tagline dari podcast ini, beritakan kabar baik. Berarti hari ini ada satu kabar baik yang disebarkan di Kota Baru atau bahkan di luar Kota Baru untuk teman-teman atau rekan-rekan yang menonton. Terakhir Kak Dita, ada hal-hal atau pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan kepada yang menonton? Boleh. Oke, baik teman-teman semua. Jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk mengekspresikan emosi-emosi negatif, jangan takut untuk mencari bantuan profesional terkait dengan social helper, misalnya ke psikolog atau konselor. Disitulah kamu menyadari dirimu dan mencegah terjadi masalah psikologis atau masalah yang lebih berat terhadap dirimu. Disitulah juga kamu bisa menjaga kesejahteraan psikologismu ketika kamu mencari orang-orang terdekat tersebut. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Dita untuk sharing dan juga kehadirannya di tengah-tengah kesibukan yang mengajar, harus melayani klien juga dan menjadi ibu rumah tangga juga. Terima kasih banyak atas sharingnya, dan untuk kita semua sampai jumpa di episode-episode podcast lainnya. Dan jangan lupa untuk bagikan kabar baik kita pada hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan episode-episode dari Beta Saksi Podcast untuk yang kedepannya. Sampai jumpa dalam episode Beta Saksi Podcast lainnya, dan ditunggu pembahasan-pembahasan yang menarik. Beta Saksi Podcast, beritakan kabar baik.